Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah sore ini kita dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah fikih pertemuan kedua. Mohon maaf saya membuat video ini karena keadaan, jadi ini alhamdulillah anak pertama saya sedang lahir baru 2 mingguan, makanya nggih Bapak Ibu insya Allah tahu anu napa niku sedang rewel-rewelnya, makanya saya sempatkan waktu apabila bocahnya sedang tidur, makanya saya buat video seperti ini. Tapi insya Allah semoga tidak mengurangi niat jenengan semuanya untuk belajar, serta saya sendiri juga untuk belajar ke jenengan semuanya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, monggo bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan kemanfaatan bagi jenengan semua, bagi saya, dan semoga bisa memberi manfaatan kepada yang lainnya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang definisi fikih, ruang lingkup, dan tujuan pembelajaran fikih, serta hal-hal yang berkenaan tentang fikih. Ini untuk pertemuan pertama kita. Oke, yang pertama kita mulai dengan definisi fikih. Fikih secara bahasa mengandung makna al-fahmul mutlak, atau pemahaman yang mutlak, pemahaman yang sampai pada titik tertingginya karena mutlak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Hud ayat 91, qalu ya Shu'aibu ma nafqahu katsiran. Mereka berkata, hai Shu'aib, kami tidak banyak mengerti. Lah di sini yang kita garis bawahi adalah ma nafqahu katsiran. Di sini diartikan bahwa nafqahu artinya mengerti. Makanya mengerti itu hampir sama pengertiannya dengan memahami. Makanya pemahaman yang mutlak. Juga ada di surat Al-Isra ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Yang kita garis bawahi, walakilla tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu sekalian tidak mengerti. Lah ini tidak mengerti tasbih mereka. Lah tafqahun diartikan sebagai mengerti, karena la tafqahuna berarti tidak mengerti. Berarti ini menunjukkan bahwa istilah fikih itu sudah ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Berarti otomatis apabila ada pihak-pihak yang mempertanyakan, oh fikih itu adalah karangan dari para ulama, tidak ada di masa Nabi Muhammad, tidak ada di masa para sahabat. Nah, itu sangat salah besar. Kalau ilmu fikih dapat diartikan memang belum ada. Tapi kalau istilah fikih sendiri dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Sebagaimana kita ketahui sebagai seorang Islam, para ulama, jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat ya, bahwa dalil yang disepakati oleh orang Islam itu kan dua, atau yang sudah diajarkan oleh Nabi, dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli di sini selain yang nakli kan kita ketahui ada Quran, ada hadis. Sedangkan dalil akli di sini merupakan celah bagi manusia untuk mengembangkan keilmuan agama serta keilmuan Islam. Seperti itu. Sebagaimana pernah seorang sahabat ketika diutus untuk menjadi pemimpin rombongan hijrah ke Yaman. Saya lupa namanya, Ja'far As-Shadiq sepertinya. Itu pernah ditanya Nabi Muhammad sebelum berangkat ke Yaman. Kalau kamu nanti sampai ke Yaman, ketika kamu menemukan suatu perkara dan kamu tidak kamu harus menghukuminya, apa yang akan kamu lakukan? Maka saya akan menghukumi bi kitabillah, dengan kitab Allah. Kitab Allah apa? Al-Qur'anul Karim itu. Apabila tidak kamu temukan di kitab Allah, apa yang akan kamu lakukan? Maka saya akan mengambil hukum dari sunnatullah, atau dari sunnah Rasul, atau dari hadis. Fabi hadis Rasulillah. Nah, Ja'far Shadiq menjawab seperti itu. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Muhammad, apabila kamu tidak temukan di dalam Al-Quran dan hadis, apa yang akan kamu lakukan? Apabila saya tidak menemukan di Quran dan hadis Kanjeng Nabi, saya akan ijtahidu bira'yi wala alu. Ijtahidu bira'yi itu berarti
Beliau atau ia menjawab bahwa saya akan beristihad dengan pendapat saya. Tapi kan ini urutan, Quran dulu, hadis dulu, baru kemudian pendapatnya. Kalau di Quran tidak ada, hadis tidak ada, berarti otomatis orang tersebut itu sudah ahli dalam bidang Al-Quran maupun hadis. Jadi Islam memberikan celah bagi orang yang memiliki kapasitas untuk berijtihad. Tuh catatannya di situ. Makanya kalau kemudian ada muncul ilmu fikih, apakah itu berarti bid'ah yang sayyi'ah? Loh ya tidak. Fikih di sini karena tadi diartikan memahami secara mutlak, berarti otomatis ini tujuannya sama, yaitu memahami agama Islam. Kita lanjutkan dulu. Fikih secara istilah, ma'rifatun nafs, ma laha wa ma 'alaiha. Ini yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, dengan dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Maknanya adalah pengenalan diri terhadap hak dan kewajibannya. Nah ini, berarti ketika seorang hamba paham tentang hak dan kewajibannya, berarti otomatis dia sedang menjalankan fikih atau sedang memahami syariah agama Islam. Definisi di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup fikih menurut Imam Abu Hanifah sangat luas, mencakup segala hal keseluruhan syariat Islam, baik dalam ibadah, amaliyah, akidah, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut Imam Abu Hanifah. Pendapat seperti ini juga diikuti oleh tokoh-tokoh yang hidup semasa Imam Abu Hanifah, atau gampangannya para pengikut madhab Hanafi. Kemudian fikih secara istilah, akhirnya para jumhur ulama, yang ini juga hampir senada dengan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ilmu fikih adalah dalam risalah ya, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasib min adillatihat tafsiliyah. Maknanya ilmu tentang hukum-hukum syariah bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah yang terkait dengan amalan-amalan al-muktasib yang didapatkan min adillatihat tafsiliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Ini ada di Syarah Jam'ul Jawami Al-Mahalli juz 1 halaman 32. Jadi, fikih dapat diartikan atau ilmu fikih ya adalah ilmu ya hukum-hukum syariah yang terkait dengan amalan-amalan atau amaliyah yang didapatkan dari dalil-dalil terperinci. Berarti hukum-hukum syar'i itu didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci, tapi hubungannya dengan amaliyah atau amalan-amalan. Jadi yang tidak amalan-amalan tidak masuk dalam kajian ilmu fikih. Ini menunjukkan bahwa ruang lingkup fikih hanya ada di amalan-amalan. Tapi didapatkannya dengan apa? Dengan dalil-dalil yang terperinci hukum-hukumnya. Kalau kita ketahui dalam fikih kan, ini sebenarnya pembahasannya di usul fikih. Dalam fikih itu hukum-hukum yang muncul umumnya itu kan ada 5, yaitu ada wajib, ada sunnah, ada halal, ada haram, ada makruh gitu ya. Halal itu bisa dikatakan mubah juga. Nah ini dari 5 ini mungkin nanti ada turunannya, sebagaimana Imam Abu Hanifah memiliki term fardu kifayah, fardu ain, terus kemudian ada sunnah mu'akadah dan yang lainnya. Jadi yang penting intinya adalah 5 tadi. Hukum-hukum ini didapatkan dari mana? Nah, hukum ini ya didapatkan dari bagaimana para ulama kemudian menelurkan yang namanya ilmu fikih. Caranya dengan apa? Dengan memahami apa yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis. Nah ini kita coba terangkan satu persatu, atau kita coba diskusikan satu persatu. Ilmu tentang hukum-hukum syariah memiliki makna selain ilmu syariah tidak tercakup dalam pembahasan fikih. Ini khusus syariah. Syariah itu kan berarti otomatis kan dari syari'. Syari' itu kan jalan kemana ya. Kalau syariah itu berarti adalah jalan yang sudah dijalankan oleh Allah, maksudnya yang sudah digariskan oleh Allah. Kalau syariah itu berarti otomatis itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian yang terkait dengan amalan-amalan atau amaliyah memiliki makna ilmu yang tidak membahas amalan, tidak termasuk dalam kajian fikih. Contohnya ilmu akidah, lah itu tidak masuk dalam kajian fikih karena beda, itu masuknya di ilmu tauhid. Amalan yang dimaksud dapat berupa amalan zahir seperti sholat, haji, dan amalan batin seperti niat. Nah itu niat juga masuk dalam kajian ilmu fikih. Makanya dalam hadis ada innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau dalam konsep fikih, sah atau tidaknya suatu amalan atau perbuatan itu tergantung niatnya, gitu. Kemudian yang ketiga yang didapatkan atau yang digali dimaksudkan melalui jalan ijtihad, ya ini al-muktasib atau yang didapatkan digali. Lah ini melalui perenungan secara mendalam. Ijtihad itu artinya adalah mengambil hukum atau berpikir secara mendalam atau dengan segala kemampuan. Jadi bukan hanya pokoknya saya berpendapat tanpa memiliki kapasitas, tidak bisa.
Maka ijtihad itu hanya bisa dilakukan oleh ulama yang memang memiliki kapasitas dalam ilmu di mana ia harus berijtihad. Yang nomor 4, dari dalil-dalil yang terperinci yang termasuk di dalamnya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, berarti otomatis siapa yang beristihad? Ulama yang paham Al-Quran dan seluk-beluknya, Al-Quran dan perinciannya, hadis dan keilmuan yang turun di dalamnya, kemudian ijma. Ijma itu konsensus ulama, harus paham juga. Ulama itu sepakat di bidang apa, tidak sepakat di hal apa, nah itu juga harus paham. Serta memahami tentang qiyas, ilmu analogi atau perbandingan hukum. Apabila ada hukum yang tidak apabila ada perkara yang tidak ada hukumnya, kemudian dianalogikan atau dibandingkan dengan perkara yang sudah ada hukumnya, gitu. Langsung kita lanjutkan kepada keutamaan ilmu fikih. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Liyatafaqahu fiddin, ini untuk mendalami ilmu agama. Lah, makanya fikih itu memiliki makna yang sangat mendalam sekali, yaitu memahami secara mendalam. Nah, ayat ini kan berkenaan dengan bagaimana suatu kaum itu ada sebagian kecil darinya yang diwajibkan untuk mewakili masyarakatnya untuk menuntut ilmu. Jadi tidak semuanya terus kemudian hubungannya dengan keduniaan. Ada yang memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Maka hukumnya kadang tulubul ilma walau bisin, atau menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu itu dapat dikatakan hukumnya fardu kifayah apabila ada seseorang yang sudah melakukan menuntut ilmu yang agama, ya. Kalau menuntut ilmu semuanya, ya menurut saya fardu ain. Kalau menuntut ilmu yang agama untuk menjadi tokoh di sini itu fardu kifayah, maksudnya yang lebih mendalam, menjadi ahli fikih. Ilmu agama itu kemudian ketika dia sudah menjadi faqih atau paham tentang keilmuan agama, dia harus pulang ke wilayahnya, kemudian menyebarkan keilmuannya tersebut atau mengajari tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara wudhu, tata cara haji, tata cara umroh, dan sebagainya. Makanya sebenarnya kewajiban untuk menyampaikan keilmuan agama itu sebenarnya juga berasal dari wilayahnya sendiri, hanya perwakilan. Oke. Terus kemudian Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah padanya kebaikan, maka Allah akan jadikan padanya kefakihan dalam masalah agama ini. Jadi Allah itu sangat-sangat mencintai mereka yang memperdalam keilmuan agama. Bahkan kalau jenengan semuanya pernah buka di Adabul Alim Al Muta'alim, itu dikatakan, nah, al-alim, salah seorang yang alim, yang paham, yang tahu tentang keilmuan agama, huwa akbaru min alfi abid. Khairum min alfi abid. Dia itu lebih baik dari 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi seorang yang ahli ilmu di situ lebih baik daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Apakah ada dalam hadis? Tidak. Ini hanya ungkapan yang dikeluarkan oleh para ulama mutaqaddimin atau ulama-ulama masa awal, masa klasik. Bahkan disepakati oleh ulama-ulama masa setelahnya sampai mutaakhirin atau ulama kontemporer. Itu. Kemudian objek kajian fikih apa? Objek atau sasaran kajian fikih adalah af'alul mukallaf, atau semua perbuatan yang menjadi tugas dari hamba atau semua perbuatan hamba yang telah terkena hukum. Berarti yang terkena hukum itu berarti balik, berakal, dan sadar gitu. Balik, berakal, dan sadar. Nah, itu yang masuk dalam kategori mereka yang terkena hukum. Contohnya nifas dan sebagainya juga terkena hukum. Terkena hukum apa? Misalnya tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh beribadah. Itu kan otomatis terkena hukum. Hukumnya apa? Larangan. Af'alul mukallaf mencakup 3 hal. Al-a'malu atau amalan seperti sholat dan sebagainya. Kemudian tarkul a'mal, meninggalkan suatu amalan seperti dilarang melakukan riba, dilarang minum minuman keras, dan sebagainya, larangan-larangan itu. Jadi af'alul mukallaf itu terkandung yang satu, isinya adalah perintah atau perintah untuk melakukan amalan. Yang kedua adalah tarkul amal atau
larangan untuk melakukan suatu amalan. Kemudian yang ketiga, nah bisa saja af'alul mukallaf itu adalah at-takhyir. Takhyir itu berarti gampangannya yang mubah lah. Pilihan seperti makan, minum, istirahat, dan sebagainya. Berarti tidak ada waktu yang diwajibkan, kecuali puasa. Kalau makan ya nggak boleh di masa siang. Bolehnya adalah ketika sahur dan berbuka. Itu saja. Takhir itu artinya bisa memilih. Kalau bahasa fikihnya mungkin ya mubah gitu. Sistematika ilmu fikih. Pembahasan ilmu fikih dapat terbagi ke dalam 4 hal. Yang pertama, fikih ibadah. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan seperti toharo. Toharo itu adalah sesuci atau bersih atau membersihkan diri. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Kemudian fikih muamalah berkenaan dengan interaksi yang terjadi antar manusia seperti jual beli, pegadaian, utang piutang, simpan pinjam, investasi, dan sebagainya. Fikih ibadah itu umumnya itu berkenaan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, walaupun dalam hal toharo, zakat, terus kemudian jihad itu mungkin berhubungan dengan manusianya. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan manusianya atau umatnya. Kemudian fikih muamalah ini umumnya adalah hubungan langsung antara manusia dengan manusia yang lain atau interaksi sosial. Tapi sekali lagi ini juga hubungannya dengan yang maha kuasa. Kenapa? Karena semuanya dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanya hal-hal yang berhubungan dengan muamalah juga harus sesuai dengan yang digariskan oleh syariah Islam. Kemudian yang ketiga fikih usrah. Fikih usrah itu atau fikih nikah berkenaan dengan hubungan keluarga dimulai dari seperti pranikah seperti khitbah, pernikahan, perceraian serta pembagian harta waris. Jadi semua dibahas di bab fikih usrah. Jadi dimulai dari awal misalkan ada yang percaya konsep konsep perkenalan atau konsep perkenalan atau ta'aruf itulah ya, ta'aruf, terus kemudian konsep pranikah, khitbah, kalau di kita mungkin adalah lamaran, itu juga semuanya diatur, jadi tidak terus kemudian sesuai dengan keinginan kita, mengikuti budaya sekitar. Ya memang budaya sekitar kalau sesuai dengan dengan syariat Islam ya monggo dijalankan selama tidak bertentangan. Kalau bertentangan ya mohon maaf tetap harus ditinggalkan. Tapi apakah ditinggalkan semua? Ya tidak. Hal-hal yang bertentangan dengan syariah saja yang ditinggalkan. Misalkan, oh ini ada upacara tahlilan. Upacara tahlilan di Islam disyariahkan tidak, ada yang mengatakan disyariahkan, ada yang tidak. Tapi misalkan ada di suatu wilayah tahlilan misalkan harus diwajibkan menyembelih sapi atau diwajibkan menyembelih ayam. Nah, kalau sudah mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib, lah itu yang tidak diperbolehkan. Tahlilannya insya Allah boleh, tapi ketika mensyaratkan sesuatu yang tadinya itu tidak disyaratkan, nah itu bisa saja memberatkan kepada seseorang dan itu benar masuk kategori bid'ah yang bukan hasanah tapi yang sayyi'ah. Contohnya misalkan sedekah bumi. Sedekah bumi itu harus dilaksanakan tapi niatnya karena takut nanti kena karma dari gunung. Nah, itu nggak boleh. Kecuali kamu sedekah bumi ya jangan makanannya kemudian dibuang, jangan makanannya tetap diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau tidak ya diberikan kepada hewan ternak dan sebagainya sebagaimana konsep kurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil itu. Terus kemudian yang terakhir fikih qadha dan jinazat. Ini berkenaan dengan kriminalitas dan peradilannya dalam Islam itu. Nah, ini fikih sistematika ilmu fikih atau apa saja yang dibahas di ilmu fikih. Oke, kembali kepada fikih. Ya, kembali kepada fikih, sebenarnya fikih itu adalah usaha para ulama untuk menerjemahkan, gampangannya untuk memperinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Karena kita ketahui dalam perkembangan ilmu hadis ya, sejarahnya dalam perkembangan ilmu hadis, sebenarnya ilmu fikih itu di masa Nabi Muhammad ilmu fikihnya ya itu tidak ada, tapi praktek fikihnya ya pasti ada. Praktek fikih ada, itulah kenapa ketika masa Nabi Muhammad hidup ya sudah sholat, zakat, puasa, itu kan praktek fikih. Terus kenapa kemudian harus memunculkan ilmu fikih? Ya karena manusia itu butuh untuk sistematikakan, maksudnya dirapikan lah cara berpikirnya. Itulah kenapa walaupun pada masa Nabi Muhammad, masa sahabat belum ada ilmu fikih, pada masa Umar bin Abdul Aziz itu kan kalau dalam perkembangan ilmu hadis itu kan mulai ada yang namanya
pembukuan hadis atau pengumpulan hadis ke dalam satu satuan kitab yang akhirnya melahirkan Musnad Az-Zuhri karangan Imam Ibnu Zuhri, walaupun sekarang kitab tersebut sampai sekarang belum ketemu di mana. Cuman kitab tersebut pernah menjadi rujukan, banyak menjadi rujukan dari kitabnya Imam Malik yang berjudul Al-Muwatta. Jadi Imam Malik banyak merujuk dari Ibnu Zuhri, bahkan juga merujuk dari Sirah Nabawiyah. Imam Malik inilah yang ditengarai pertama, kemudian berusaha menyatukan hadis-hadis tersebut ke dalam bab-bab tertentu. Contohnya, oh ini hadis khusus membahas tentang sholat, ini hadis khusus membahas tentang haji, ini hadis khusus membahas tentang pernikahan. Nah, Al-Muwatta inilah yang diyakini menjadi awal mula munculnya fikih. Itu. Apakah itu menyalahi Al-Quran dan hadis? Ya tidak. Wong Imam Malik itu menyatukan hadis-hadis di situ yang berkenaan dengan berkenaan dengan amalan-amalan yang ada dalam Islam syariah. Makanya dari situ kemudian berkembanglah ilmu fikih. Nah, muridnya yang bernama Imam Syafi'i kemudian mengembangkannya. Bagaimana guru saya bisa mengatakan, oh ini sholat jadi wajib, oh ini puasa ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang bahkan diharamkan. Loh, ini dari mana ini sampai muncul hukum-hukum tersebut? Akhirnya Imam Syafi'i berusaha membedahnya dengan memunculkan ilmu usul fikih dalam kitabnya Ar-Risalah. Makanya nanti muncul kaidah-kaidah fikhiyah, itu kaidah-kaidah fikhiyah contohnya kan al-aslu fil asya al-ibahah, itu bahwa segala suatu hal itu asalnya hukumnya adalah boleh kecuali yang diharamkan. Itulah kenapa orang Islam kalau belum ada larangan berarti otomatis boleh. Nah, itu kan kajian-kajian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i untuk membedah kitab fikih yang dikarang oleh Imam Malik itu. Jadi secara sejarahnya munculnya ilmu fikih itu belum ada yang pasti, belum ada yang menyatakan bahwa pasti sudah muncul di abad ke-9 atau 10, tidak. Tapi hanya dikira-kira muncul ketika masa Imam Malik hidup, yaitu sekitar abad ke-8-9. Terus kemudian dilanjutkan dengan kemunculan Imam Syafi'i abad ke-9-10 ya, abad ke-9-10 antara 9-10 Masehi. Nah, terus kemudian ada Imam Hanafi, Imam Hambali dan sebagainya. Apakah hanya 4 itu? Tidak, tapi kita hanya untuk menghindari kebingungan, akhirnya madzhabul arbi'ah itu menjadi rujukan utama. Yang lain banyak, madhab Imam Lais ada, madhab Zahabi ada, madhab Tobari ada, madhab Ibnu Katsir ada, madhab fikih itu banyak. Kenapa? Karena sama objek kajiannya. Objek kajiannya adalah Al-Quran dan hadis dan hubungannya dengan amalan-amalan yang disyariahkan dalam Islam. Disyariahkan tadi ya sebagaimana yang kita pahami, ada yang diperintahkan, ada yang dibolehkan, ada yang dilarang, ada yang disunnahkan, dan ada yang diharamkan. Itu. Makanya objek kajian fikih ya hanya itu. Objek kajian fikih ya hanya wajib, sunnah, terus kemudian halal atau mubah, kemudian makruh dan haram itu. Cuma semua hal yang berkenaan di dunia ini banyak ulama sepakat, hampir sebagian besar sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Yang belum terus bagaimana pemecahannya? Sebagaimana tadi melalui ijma' dan qiyas. Makanya dalil orang Islam itu selain nakli juga akli. Akal kita tetap boleh digunakan untuk berijtihad selama kita mampu. Mampu di sini berarti otomatis memiliki kemampuan atau memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan ijtihad. Itu dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau memang ada beberapa kesalahan saat saya sedang menerangkan tadi, ya mohon maaf. Karena saya sendiri sebenarnya bukan dosen fikih, tapi saya dosen sejarah Islam. Tapi kalau memang nanti misalkan karena sudah diberi SK ini ya sudah, kita belajar bersama gitu saja. Kalau ada pertanyaan atau mau didiskusikan di grup silahkan. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, saya belum bisa mengajar, maksudnya live secara online melalui Google Meet atau melalui Zoom. Saya bisanya live online melalui WA. Jadi nanti misal ada pertanyaan butuh didiskusikan, nanti akan saya jawab melalui WA audio gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.